Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali saya akan membaca kitab-kitab khurafat, cerita-cerita khurafat yang ada dalam kitab Al-Uraiqat, di mana kitab Al-Uraiqat ini sebuah ringkasan dari dongeng-dongeng khurafat yang memuat kisah-kisah terkait kehebatan Habib Abu Bakar bin Salim. Dan cerita ini cerita yang sangat menarik untuk kita bahas, untuk kemudian kita komentari serta kita kritisi. Kenapa? Ya karena untuk akal yang waras ini akan menolak cerita yang akan saya bahas ini. Dan akan saya tantang Muhibin untuk membela cerita yang akan saya bahas ini. Apakah Muhibin nanti bisa mampu untuk memberi pembelaan terhadap cerita terkait kehebatan Habib Abu Bakar bin Salim ini atau tidak? Nah, seperti apa ceritanya? Nanti redaksinya akan saya tampilkan di layar, yaitu Kitab Al-Wuraiqat halaman 8 hingga halaman 9. Penonton bisa simak redaksi dari Kitab Al-Wuraiqat yang saya tampilkan di layar, sehingga pada saat saya membaca, penonton pun bisa ikut menyimak, dan penonton akan bisa melihat kejanggalan dalam redaksi tersebut. Waqala radhiyallahu anhu man zarona au sami'a bidzikrina fi majlisin au nadharona diri fa ana dhaminuhu qadan bil jannati wa yatakhallasu min dunubihi kal mauludi min batni ummihi walau kanat dunubuhu tamla'as samawati wal ardina lama baqiya mithqala dzarratin. Artinya apa? Artinya Habib Abu Bakar bin Salim ini berkata, barang siapa yang menziarahi kami atau mendengar penyebutan nama kami dalam suatu majelis, atau memandang kami atau memandang orang yang pernah memandang kami, maka aku adalah penjaminnya kelak untuk masuk surga. Dan ia akan terbebas dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, meskipun dosa-dosanya memenuhi langit dan bumi, tidak akan tersisa darinya seberat biji sawi pun. Nah, ini dari pembahasan pertama hingga akhir ini sangat janggal. Kita perinci satu persatu dari runtutan redaksi. Manzarona, barang siapa yang menziarahi saya, yaitu menziarahi Habib Abu Bakar bin Salim. Tentu menziarahi ini baik pada saat Habib Abu Bakar bin Salim masih hidup, berarti silaturahmi ke rumah Habib Abu Bakar bin Salim. Atau menziarahi pada saat Habib Abu Bakar bin Salim sudah meninggal, berarti ya menziarahi makamnya. Maka orang tersebut dijamin masuk surga. Nah, ini kan keren. Tidak ada dalil nas dari Al-Quran maupun hadis, tetapi Habib Abu Bakar bin Salim begitu sombongnya dengan mengatakan cukup siapapun orang yang menziarahi Habib Abu Bakar bin Salim, baik pada saat masih hidup atau sudah mati, maka dijamin olehnya masuk surga. Kemudian yang kedua, ausami abidi kerina fi majlisin, atau seseorang itu mendengar nama saya, nama Habib Abu Bakar bin Salim itu disebut dalam satu majelis, maka orang tersebut pun dijamin juga oleh Habib Abu Bakar bin Salim masuk surga. Jadi misalkan ada pembahasan manaqib dalam satu majelis, di situ menyebut nama Habib Abu Bakar bin Salim, dan seluruh hadirin yang ada di masjid
dan seluruh hadirin yang ada di majelis tersebut mendengar nama Habib Abu Bakar bin Salim disebut, maka seluruh yang mendengar itu juga dijamin masuk surga. Ini keren, keren. Sekelas Rasulullah saja ini tidak pernah berani menjamin semacam ini. Misalnya Rasulullah, barang siapa yang bertandang ke rumah saya atau menziarahi makam saya maka dijamin masuk surga, atau saya menjamin orang tersebut masuk surga. Nggak ada itu hadis Rasulullah. Atau barang siapa yang mendengar nama Muhammad misalnya, kemudian mendengar nama Muhammad disebut dalam suatu majelis, maka orang yang mendengar nama Muhammad itu dijamin oleh Nabi Muhammad masuk ke surga. Enggak ada. Jadi sekelas Rasulullah saja tidak berani menjamin semacam itu. Kok Habib Abu Bakar bin Salim berani menjamin semacam itu? Nah ini kan kerennya bukan main, keren sesatnya maksudnya. Atau aunadzorona, atau barang siapa yang melihat Habib Abu Bakar bin Salim, cukup melihat. Jadi orang-orang yang semasa dengan Habib Abu Bakar bin Salim atau kerabat dekatnya Habib Abu Bakar bin Salim ini sudah barang tentu sering melihat Habib Abu Bakar bin Salim, maka orang tersebut dijamin masuk surga. Melihat sekali saja dijamin masuk surga. Apalagi yang terus-terusan melihat anak istrinya ini. Ini kan surganya surga elit tentunya, karena melihatnya secara terus-menerus. Kok ada ya ajaran kitab Ba'alawi yang semacam ini kemudian didiamkan saja, padahal ini sangat sesat. Jadi cukup melihat Habib Abu Bakar bin Salim sekali dalam seumur hidup, ini dijamin oleh Habib Abu Bakar bin Salim masuk surga. Atau aunadzoronadiri, atau cukup melihat orang yang pernah melihat Habib Abu Bakar bin Salim, maka orang tersebut juga dijamin masuk surga. Misalkan si A itu pernah melihat Habib Abu Bakar bin Salim, kemudian si B itu melihat si A yang pernah melihat Abu Bakar bin Salim, maka si B juga dijamin masuk surga oleh Habib Abu Bakar bin Salim. Ini kan levelnya itu level puncak dan melebihi dari level Rasulullah. Kalau misalkan Rasulullah ini membuat pernyataan seperti Habib Abu Bakar bin Salim, tentu orang-orang kafir Quraisy yang dulu pernah melihat Rasulullah pun dijamin masuk surga. Nyatanya Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah pembesar-pembesar orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Dan orang tersebut biasa melihat Rasulullah, tetapi ya tidak dijamin masuk surga. Lah, ketika Habib Abu Bakar bin Salim berani membuat pernyataan, barang siapa yang melihat saya atau melihat orang yang pernah melihat saya, ini kan tidak pandang apakah orang tersebut muslim atau tidak. Wong pembahasannya yang penting melihat Habib Abu Bakar bin Salim atau melihat orang yang pernah melihat Habib Abu Bakar bin Salim, atau cukup menziarahi Habib Abu Bakar bin Salim baik pada saat masih hidup atau sudah meninggal, atau mendengar nama Habib Abu Bakar bin Salim disebut dalam satu majelis. Ini dijamin masuk surga. Jadi tidak memandang apakah orang tersebut muslim atau tidak. Lah ini kan ajaran apa? Lah, ajaran semacam ini baik MUI atau PBNU diam, terkesan pura-pura tidak mendengar. Atau saya bingung ini dengan respon dari petinggi organisasi kita yaitu Nahdlatul Ulama dan juga lembaga pemerintah yaitu MUI. Ini responnya gimana? Jadi dongeng-dongeng yang sesat dan menyesatkan semacam ini kemudian diabaikan saja seperti tidak terjadi apa-apa, padahal ya ini doktrin sesat. Dan bahayanya ini banyak muhibin yang mempercayai cerita semacam ini. Artinya mempercayai pernyataan yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Salim. Padahal ajaran Islam yang benar ini tidak semacam ini. Tidak semacam ini. Kok enak banget ya tiket masuk surga. Cukup melihat salah satu tokoh itu dijamin masuk surga. Nggak ada.
Jadi orang mau masuk surga itu di samping taat kepada Allah dan itu adalah rahmat dari Allah. Itu saja. Nah, ini surganya milik surga milik Abu Bakar bin Salim atau milik Allah. Sehingga Habib Abu Bakar bin Salim berani menjamin orang-orang yang melihat atau melihat orang yang pernah melihat atau menziarahi baik masih hidup atau sudah meninggal atau mendengar namanya disebut dalam satu majelis. Ini surga milik siapa? Apakah surga milik Habib Abu Bakar bin Salim? Saya rasa kalau surga milik Allah ya tidak gini-gini amat. Tidak mudah tiket masuk surga. Tapi Pak Alawi dengan mudahnya membuat tiket masuk surga. Ya pantesan Mukibin ini kelepak-kelepak didoktrin dengan doktrin semacam ini ya kelepak-kelepak. Tidak mau lepas dari doktrin Pak Alawi karena memang janjinya adalah janji surga. Saya lanjut. Wa yatakhallaso fa'ana dhaminuhu hudan bil jannah. Jadi orang-orang yang saya sebut di atas itu dijamin oleh Habib Abu Bakar bin Salim masuk surga. Wa yatakhallaso min dunubihi kal mauludi min batni ummihi. Jadi orang-orang yang menziarahi Habib Abu Bakar bin Salim, orang-orang yang mendengar nama Habib Abu Bakar bin Salim disebut dalam satu majelis, orang yang melihat Habib Abu Bakar bin Salim atau orang yang melihat orang yang pernah melihat Habib Abu Bakar bin Salim itu dijamin masuk surga. Ini seluruh dosanya itu disucikan darinya. Jadi seperti halnya bayi yang baru lahir dari ibunya, suci, tidak ada dosa sedikit pun. Karena di sini teksnya walau kanat dunubuhu tamla as-samawati wal ardina lama bagia miskola daroh. Walaupun dosa orang-orang tersebut itu menumpuk, memenuhi langit dan bumi, maka dosa orang yang menumpuk memenuhi langit dan bumi itu akan disucikan darinya dan tidak akan tersisa sekecil biji sawi pun. Nah ini kan berarti Masya Allah. Jadi dengan mudahnya Habib Abu Bakar bin Salim yang dalam klan Ba'alawi itu disebut sebagai wali besar ini berani membuat satu pernyataan yang tidak berlandaskan Al-Quran maupun hadis. Bahasa semacam ini adalah bahasa yang mengagukan Habib Abu Bakar bin Salim, berani menjamin seluruh pengikutnya, berani menjamin seluruh orang yang menziarahinya, berani menjamin seluruh orang yang mendengar namanya disebut dalam satu majelis, dan berani menjamin orang yang melihat Habib Abu Bakar bin Salim serta orang yang melihat orang yang pernah melihat Habib Abu Bakar bin Salim masuk surga. Cari sampai khatam ayat Al-Quran nggak ada satupun yang berani menjamin kita masuk surga hanya dengan melihat satu tokoh saja, tidak ada. Atau hadis Rasulullah ini tidak ada. Hadis Rasulullah misalnya barang siapa yang melihat saya maka saya jamin masuk surga, nggak ada. Karena Rasulullah diutus ke muka bumi ini dalam rangka untuk membawa risalah Allah agar manusia mendapat petunjuk, agar manusia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, nah itulah ajaran Muslim, ajaran orang-orang Islam. Ya ketika kemudian hanya cukup melihat Habib Abu Bakar bin Salim kemudian dijamin masuk surga, surga mbahmu, surga mbahnya Ba'alawi. Saya tanya kepada Mukibin dari seluruh Indonesia, mau Mukibin yang kelasnya kiai, mau Mukibin yang kelasnya ustadz, monggo ada nggak satu argumen untuk membela pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim dan Muhyiddin ini berani membenarkan pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim. Saya tunggu. Muhyiddin manapun dan Muhyiddin siapapun, adakah yang mampu membuat satu pembelaan terhadap pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim ini? Saya tantang, jika kalian sampai saat ini masih ngotot membela Ba'alawi,
bahwa Balawi katanya orang yang menyebarkan Islam, tapi kenyataannya ajaran Balawi adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan dan menyimpang dari ajaran Rasulullah. Monggo, pernyataan ini dibela, cari dasar-dasarnya dan cari dalilnya untuk membenarkan pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim. Tapi ketika kalian semua, hai Mukibin, itu mau kop nyerah dan tidak menemukan satu argumen pun untuk membela pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim, kenapa kalian masih bertahan menjadi Mukibin Ba'alawi? Sementara sudah ditunjukkan oleh Gus Aziz Jajuli, bahkan cerita ini juga dimuat dalam kitab atau buku yang ditulis oleh Gus Aziz Jajuli dan juga KRT Nur Ihya. Jika tidak ada satu pembelaan pun untuk membenarkan cerita ini, kenapa kalian semua kemudian masih bertahan menjadi muhibin? Saya ajak berpikir waras dan saya ajak kalian berpikir cerdas. Ketika ajaran sesat semacam ini kok masih dibela, sebenarnya Anda ini mau mencari kebenaran atau tidak? Jika kalian mau mencari kebenaran, sementara ini nyata sesatnya, kok masih dibela? Saya nggak habis pikir cara berpikir kalian semua, wahai muhibin. Saya tidak melihat satu tokoh muhibin saja, seluruh muhibin di Indonesia, mau kiai mau ustaz, silakan bela pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim ini. Bela, cari dasar-dasarnya untuk membenarkan pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim ini. Karena saya rasa dan saya yakin kalian semua, hai Mukibin, tidak akan menemukan satu pembelaan pun untuk membenarkan pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim. Karena sangat sesat dan menyesatkan. Nah, jadi kesimpulannya, pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim yang mengatakan bahwa barang siapa yang melihat barang siapa yang menziarahi saya, baik masih hidup atau sudah mati, kemudian mendengar nama saya disebut dalam suatu majelis, atau melihat saya, atau melihat orang yang pernah melihat saya, maka dijamin masuk surga oleh Habib Abu Bakar bin Salim, bahkan dosanya itu tersucikan darinya, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, walau dosanya itu menumpuk memenuhi langit dan bumi, maka tidak akan tersisa satu kecil biji sawi pun. Lah ini kan pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Dan PBNU, MUI, dan kemudian kiai-kiai yang benar-benar pengen mencari sebuah kebenaran dan pengen menegakkan sebuah kebenaran. Mana suara kalian semua? Saya tunggu suara kalian semua untuk tegas meluruskan ajaran Islam yang kemudian dibelokkan oleh ajaran-ajaran Ba'alawi. Saya tunggu. Dan saya kira cukup. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.